Pak Roy. Baik, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Perkenalkan, nama saya Roy Sinaga. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya boleh sama-sama berbagi dalam Home Hong Kong, walaupun saya lihat di sini beberapa ada yang pakai Taiwan. Iya, Karena saya iya. juga diundang di Home Taiwan, tapi saya belum bisa. Ada yang undang di Home Taiwan buat bulan. Harusnya tanggal 2, tapi saya nggak bisa. Saya baru kosong di bulan Mei. Jadi rasanya saya bilang kalau boleh diganti di bulan Mei. Jadi saya lumayan cukup kaget melihat, oh ini ternyata bukan cuma Hong Kong tapi ada Thailand. Iya, betul, Pastor. Kami bersaudara, Pak. Oh iya pasti, karena cuma berapa jam doang ya. Apalagi Sama, kalau Pak. dari Sama. kalau dari Makau deket ya. Iya. Iya, Pastor. Iya. Oke, hari ini saya kasih tema meragukan Tuhan. Tapi sebelum saya masuk dalam pembahasan kita yang berbicara tentang meragukan Tuhan, saya mau tahu bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan seiman bisa ada di negara yang eh, lumayan cukup jauh, penerbangan 6 jam setahu saya. Waktu itu saya pernah ke Hong Kong juga, 6 jam penerbangan. Dan kenapa bisa sampai saat ini ada di sana? Mungkin ada kesaksian dari Bapak Ibu yang spektakuler atau yang tidak spektakuler pun tidak apa-apa, karena saya butuh eh, kesaksian yang dimana Bapak Ibu sampai sekarang bisa bertahan di tempat Bapak Ibu sekarang. Boleh silahkan kalau ada. Bu Vivi, ayo. Oh, Shalom, selamat malam Ya, semuanya. malam, malam Bu Selamat Vivi, malam silahkan. Pak Roy yang sering kami lihat pas Sunday service tentunya ya, worship leader. Salam kenal, saya Bu Vivi. Kami di Hong Kong bekerja Pak sebagai TKW seperti itu. Ya, ada yang sudah ya, kalau saya baru 15 tahun, Bu, ada yang 15 tahun lebih, baru. ada yang 18. Seperti itu, iya. Sampai hari ini kita masih bekerja di sini, begitu Pak Roni, Pak Roy. Eh, ya, terus kita apa seperti itu gimana ini ceritanya? Menceritakan singkat gitu aja ya. Kita Iya Bu, hebat dari mana sampai di boleh. Hongkong. Ya, kita bekerja di sini seperti itu. Dan sama dengan rekan-rekan yang lain. Yang dari Taiwan mungkin silakan. Mbak Lisa, Mbak Nena, Mbak Nena. Shalom Pak Roy, selamat malam. Terima kasih meluangkan waktu di Home Hong Kong ini dari kesibukan Pak Roy. Hmm, ya, kami sangat berterima kasih gitu. Kalau saya di Taiwan itu sekarang pasien, jaga pasien yang demensia. Saya udah 7 tahun gitu. Kalau masalah histori saya, kenapa saya sampai di Taiwan itu karena saya dulu korban kerusuhan 98, Pak. Korban kerusuhan 98 yang keadaan semua terbakar habis, rumah semua terbakar habis, yang sisa cuma baju di badan saja. Makanya saya udah nggak ada apa-apa, saya tinggal ya merantau gitu di Taiwan seperti itu. Untuk ekonomi lah tentunya, karena saya punya anak yang nantinya bagaimana anak saya mau sekolah, mau jangankan buat sekolah, buat makan saja, buat kehidupan sehari-hari nggak ada seperti itu. Makanya saya nekat ke Taiwan untuk bekerja sebagai takeover penjaga pasien seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Oke, luar biasa ya pengalaman-pengalamannya ada. Iya. Kalau boleh tahu Ibu Nena di Jakarta di mana dulu, Bu? Saya di Poso, Pak. Oh, Poso ya. Poso itu kan tempat konflik. Ya, 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 betul. Iya. Betul, betul. Sampai ke Taiwan ya. Saya banyak anak murid Iya. dari Kelapa Gading,
Mereka sekolah di Taiwan, entah sekolah eh, hairdo, entah sekolah make up, entah sekolah masak, banyak mereka di Taiwan. Iya. Tapi kalau di Hong Kong, mereka banyak yang kuliah juga di Hong Kong. Makanya saya pengen tahu ini kok teman-teman apakah sudah jadi warga sana kah gitu. Gitu. Kalau di Taiwan cuma saya Sebagian Pak yang bekerja, yang semua itu menikah sama orang Taiwan, kayak Ci Alan, Oh, Mbak Sarah, Mbak Lisa menikah. oh menikah ya. Iya, menikah Oke, sama orang oke. Taiwan. Oh, oke, oke. Ya, shalom Pak Roy. Shalom, shalom Ibu. Iya, kalau saya sebetulnya tinggalnya tadinya di Hong Kong. Nah, dengan teman saya, teman baik saya itu sekarang juga lagi join tuh di Zoom si Oh, Akim. oh, Jadi kalau kami di Hong Kong, saya udah pindah ke India ya 4 tahun belakangan ini. Nah, saya dan Akim itu ketemu satu gereja. Kami gereja di Konsulat Indonesia. Nah, sejak saya ikut GSKI, saya tertarik dengan ajaran Pak Eras dan saya diberkati. Saya juga membagi berkat untuk khususnya teman-teman yang ada di sekitar saya dulu ya, teman-teman baik saya. Saya dan Akim dan beberapa teman yang tinggal di Hong Kong menikah. Kalau Akim menikah dengan orang Hong Kong, kalau saya menikah dengan orang India. Jadi saya pas suami udah nggak kerja, saya balik ke India ikut suami. Nah, ya dengan teman-teman ya kami juga Hakim kerjanya di agen TKI ya. Jadi dia salah satu agen di Hong Kong yang menangani TKI juga. Kalau saya pas waktu itu di gereja, saya juga menangani PMI ya. Sekarang bilangnya PMI bukan TKI. Ya, pekerja migran Indonesia. Jadi ya itulah Pak, kalau latar belakang. Jadi di Hong Kong beberapa teman kami juga, tapi mereka nggak ikut Zoom, tapi mereka juga ikut pengajaran Pak Eras. Gitu. Thank you. terima Kalau kasih Mbak ya. Sarah gimana? Gimana Bu? Ada yang lanjut? Iya, Mbak Sarah paling. Halo, selamat malam Pak Roy. Selamat Salam malam Bu. kenal. Iya Bu. Kalau cerita kenapa nyampe Taiwan ya, eh rada apa ya, sebuah mimpi kali ya. Karena dulu saya kerja di Indonesia sebagai babysitter dan kebetulan majikan saya kebanyakan orang apa namanya Huaren ya, orang China, terus kebanyakan sering keluar negeri ya, banyak keluar negeri. Tapi kok nggak bisa ke Taiwan gitu. Nah, caraku ke sini supaya pengen tahu yaitu apa namanya gedung Ilinyi ya, one on one itu. Nah, bagaimana caranya? Aku diam-diam ngomong sama majikanku, aku nggak mau kerja lagi jaga baby, aku mau pulang sama orang tua suruh pulang dan aku diam-diam clipping koran cari PJTKI. Nah, terus aku daftar jadi TKI, kurang lebih 2 bulan aku dapat majikan, terus kerja satu majikan. Dalam doa saya sih gini, aku nyaman di negara ini dan saya suka. Terus aku nggak pengen pulang Indonesia gitu. Tapi dalam doa itu nggak aku ucapkan gitu. Nah, perjalanan sampai 9 tahun, aku punya gereja itu dari tempat saya kerja sampai ke gereja itu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Setiap Sabtu saya diizinkan sama majikan sampai ke gereja itu. Nah, sama Mbak Murti itu nginep di gereja biasanya gitu sampai Minggu sore gitu. Nah, di gereja itu ada teman gereja ngenalin sama suami gitu. Dan dulu aku pribadi tidak pengen menikah ya Pak ya, karena aku sudah jatuh cinta sama Tuhan gitu. Kayaknya kalau Tuhan nggak izinkan pun saya tidak menjadi soal. Saya suka kita sekali gitu. Tapi ada perasaan gini, kalau kamu mau ingin tinggal di Taiwan dan kamu melayani di sini, bagaimana kamu mau tinggal? Kalau TKI kan nggak bisa tinggal selamanya. Dan akhirnya aku ambil keputusan berdoa, kalau Tuhan izinkan ini laki-laki menjadi kado saya bekerja sama untuk melayani Tuhan lebih lagi, oke. Tapi Tuhan berikan aku tanda gitu. Waktu saya mengenal suamiku 1,5 tahun, saya melayani di gereja setiap Sabtu menara doa. Salah satunya sama Mbak Murti gitu. Dan
ini laki-laki nggak bermasalahkan kenapa orang kita saling mengenal kok kita nggak pergi kemana nonton atau holiday gitu nggak mempermasalahkan dan itu aku ngambil keputusan kalau Tuhan izinkan ini adalah menjadi partner dalam aku menyenangkan hati Tuhan, oke, saya terima. Akhirnya aku pemberkatan nikah di Taiwan dan sampai sekarang begitu ceritanya. Terima kasih Pak Roy. Ya, sama-sama, Bu. Kan berarti kan Bapak Ibu berasal dari segala suatu situasi yang dimana Bapak Ibu harus struggle, ya, jalanin Ya, hidup, struggle. Nah, saya mau masuk dengan tema saya bahwa orang yang struggle itu nggak mudah. Dia itu pasti punya fase di mana dia meragukan, apakah gue bisa tinggal ya? Apakah aku bisa tinggal di negara ini, di negara yang aku tidak tahu awalnya gitu ya. Akhirnya dari struggle-struggle yang dihadapi, sekarang terbukti kayak Ibu Vivina ya, 15 tahun loh. Buset tuh. Ibu Nena dari tidak punya apa-apa, tinggal baju di badan, tapi Iya. punya anak, nggak punya uang, mau kasih hidup apa gitu. Iya. Dari sini saya mau masuk sama tema saya, meragukan Tuhan. Apakah sempat Bapak Ibu, saudara-saudara meragukan Tuhan dalam keadaan seperti yang tadi Bapak Ibu sebutkan? Kalau pernah, keadaan mengerikan apa yang membuat Bapak Ibu sampai sempat atau pernah atau terpikir meragukan Tuhan itu Maha Pengasih misalkan, atau Tuhan itu Jehovah Jireh, Jehovah Rafa gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau saya Tuhan meragukan itu enggak lah. Waktu itu saya cuma cuma pikiran saya pas saja waktu kerusuhan itu ya. Saya cuma begini, tuntun saya Tuhan gitu. Kemana saya harus lari kan? Karena waktu itu dikejar-kejar Pak kan. Waktu itu dikejar-kejar mau dibunuh pembantaian gitu ya. Aku cuma gini, Tuhan tuntun aku kemana aku harus lari, membawa anakku ini aku bilang gitu. Terus serta itu kerusuhan itu udah mulai reda, saya pulang ke Jawa gitu. Karena saya orang Jawa, suami orang sana gitu, orang Poso gitu. Tapi saya tidak pernah meragukan Tuhan waktu itu ya. Saya cuma ucapan saya syukur gitu. Semua harta saya habis, rumah saya habis, nggak apa-apa asalkan nyawa saya masih ada kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan dan mungkin Tuhan bisa membangkitkan saya seperti Ayub, seperti itu. Pikiran saya seperti itu sih, waktu itu. Kalau meragukan Tuhan waktu itu saya nggak ada. Luar Mungkin biasa yang ya. lain. Ya, mungkin yang lain ada gitu. Posisi di mana kita sempat ragu, apa Tuhan mau bantu ya? Kok kalau Tuhan bantu kok keadaannya sulit begini ya? Nah, kalau Bapak Ibu sembari mikir, saya kesaksian sama kemarin itu di Jakarta, itu ada banjir besar di daerah Bekasi. Nah, teman saya di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, dia bersaksi bahwa rumahnya itu banjir sedada, di dalam rumahnya itu sedada. Saat banjir sedada, dia mulai bengong, gitu ya. Diem, mau nangis, nggak bisa nangis karena bingung ya. Anaknya, kalau kelihatan dia nangis nanti bingung, anak-anaknya juga harus dia bawa, ngungsi kemana ini. Akhirnya dia ngungsi lah, mereka ngungsi satu keluarga, naik perahu karet dulu dibawa sama tim SAR ke tempat yang rendah airnya. Setelah itu mereka diajak untuk mengungsi ke rumah family-nya yang tidak kena banjir. 2 hari dari situ mereka, papa mamanya atau teman saya ini pulang ke rumahnya untuk melihat situasi rumahnya. Ternyata kulkasnya sudah terbalik, sofa-sofa semuanya hancur, mobil terendam. Baru dia bilang, aduh, dia panggil saya Bang Roy. Aduh Bang, saat itu yang gue perlukan sepertinya bukan Tuhan deh, kata dia gitu. Sembari dia ketawa sih. Tapi saat itu kayaknya yang gue perlukan bukan Tuhan deh. Bang. Jadi apa yang terbersit saat lu melihat rumah seperti itu?
Dan apa yang lu perlukan saat itu? Yang terbersit ialah bagaimana cari uang yang instan supaya aku bisa perbaiki sofa, perbaiki kulkas, perbaiki mobil, supaya anak-anak juga tidak terlantar kalau pergi sekolah. Jadi apa yang lu harapin saat itu? Yang diharapin cuma satu, dia bilang, sembari dia tertawa. Yang gua harapin itu pinjol. Pinjol itu pinjaman online, Bapak Ibu. Dia sembari ketawa. Kayaknya kalau saat itu ditawarin Tuhan atau pinjol, pinjaman online, gue lebih pinjol deh, katanya gitu. Saking beratnya bencana yang dia hadapi saat itu ya. Tapi sembari ketawa. Saya bilang, iya juga ya. Mungkin kalau gue di posisi lu pun bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Saya nggak mau bilang saya lebih rohani dan saya bisa melihat Tuhan dalam situasi itu, karena belum tentu juga. Karena saya nggak ngalamin gitu. Akhirnya saya bilang, terus bagaimana? Ya, kita aslinya ya nggak pinjol, akhirnya bang, gue diem aja. Ya nunggu Tuhan akhirnya. Tuhan mau ngapain Tuhan? Udah nggak bisa diapa-apain ini. Akhirnya singkat cerita kita sudahi perbincangan kita karena ada dosen yang sudah masuk. Akhirnya saya berpikir, apakah saya pernah meragukan Tuhan dalam hidup? Padahal dalam hidup ini kita selalu, apalagi kalau saya WL ya, saya selalu bilang saya mau taruh hidup saya di sisa waktu hidup saya untuk melayani Tuhan sampai putih rambutku, sampai habis dagingku, sampai habis nyawaku. Tapi apakah kalau saya mengalami kejadian yang sama seperti teman saya, apakah apa yang saya worshipkan atau saya ucapkan dalam menyembah itu bisa saya lakukan? Jangan-jangan saya sama kayak dia yang melihat sepertinya Tuhan tidak tolong, tapi saya butuhnya pinjol. Saya berpikir sama diri saya ambil saat teduh sebentar, saya mikir, Tuhan, apa yang saya harus buat ya kalau kayak gitu? Yang pertama, jawabannya, jangan ragukan saya. Sering kita meragukan Tuhan dalam situasi-situasi yang terhimpit, yang terjepit, yang rasanya menurut akal pikiran kita, menurut pengalaman hidup kita, sudah tidak ada pertolongan lagi kalau ciri-cirinya sudah seperti ini. Kayaknya ini udah tidak tertolong. Seperti seorang dokter yang menganalisa pasiennya. Kalau pasiennya sudah begini, 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 oh maaf Ibu, saya tidak bisa menolong. Karena indikatornya sudah parah. Kadang kita juga menganalisa hidup kita. Kalau sudah begini, 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 kayaknya sudah tidak ada pertolongan. Padahal tadi kita nyanyi juga sampai gitu. Itu lagu kesukaan saya, Bu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu. Terimalah diriku. Kalimat ini yang kadang-kadang kita suka memakai kalimat ini untuk bersembunyi di balik keinginan kita. Kalimatnya begini. Aku berserah. Aku berserah. Padahal kadang kita ngomong begitu supaya Tuhan tolong kita. Coba cek jujur dalam hati Bapak Ibu. Kadang kita ngomong gitu supaya kita ditolong Tuhan. Kenapa? Karena di endingnya dia bilang ini, hanya kau perlindunganku, pertolonganku. Kita minta ditolong, tapi pakai kalimat, aku berserah. Nggak jujur kita. Kita kadang nggak jujur. Harusnya kita bisa bilang kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang bilang, sekalipun aku harus masuk dapur api, sekalipun Tuhan yang kusembah itu tidak menolong aku dari dapur api, tapi sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Harusnya kita bilang itu. Makanya ada lagu
Gembala sidang senior Pak Eras bilang, suka-sukamu Tuhan. Walaupun liriknya ceria, beatnya ceria, tapi maknanya saat kita bilang suka-sukamu Tuhan, kita harus dengan jujur, apapun situasi hidup kita, harusnya tidak bisa membuat iman kita bergeming dari nilai percaya kita sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bohong. Saya punya teman pelayanan, kita pelayanan ke Papua, dia suka sekali lagu itu, suka-sukamu Tuhan. Dia nyanyi selama kita di Papua. Pas pulang ke Jakarta, anaknya punya penyakit. Sakit sembuh, akhirnya dia penasaran, dia cek darah anaknya. Hasilnya, dia leukemia, kanker darah. Anaknya pinter, ganteng, leukemia. Lalu saya bilang, terus bagaimana responnya kita? Dia nyanyi, suka-sukamu Tuhan, tapi udah nggak versi yang ceria. Versi air mata yang berderai. Suka-sukamu Tuhan, Roy. Tapi sudah berderai air mata. Dulu lagi di Papua, dia nyanyi suka-sukamu Tuhan dengan sukacita, dengan tari-tarian. Tapi setelah tahu hasil cek anaknya leukemia, dia nyanyi suka-sukamu Tuhan dengan derayan air mata. Begitu beratnya kalimat jangan meragukan Tuhan saat kita ada dalam situasi yang sepertinya tidak tertolong. Begitu berat. Sepertinya kita seperti tidak terima apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan saat itu sepertinya kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Bukan Tuhan yang lebih tahu. Makanya kita sering komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani setia, Tuhan. Aku udah 15 tahun, 20 tahun melayanimu, Tuhan. Nggak dibayar, Tuhan. Aku tulus, Tuhan. Tapi kenapa Tuhan buat begini? Kalau kita balik, kalau Tuhan jawab, kalau aku mau buat begini, terus kamu mau buat apa sama aku? Kira-kira apa jawaban kita? Pas Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, tapi dalam posisi yang mana nih, Bu? Yang tetap ceria atau yang berderai air mata? Berderai air Berderai mata air mata pastinya itu. pastinya. Derai air mata ya. Iya. Karena begitu mahal kalimat jangan meragukan Tuhan dalam hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan. Makanya pemazmur sampai bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Pertaruhannya daging dan hidup kita untuk tetap berkata, aku percaya. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Tandanya kadang hidup kita tuh seperti dalam situasi di ujung tanduk. Dan kita nggak tahu bagaimana ngatasin ini. Akhirnya kita mulai meragukan Tuhan. Apa Tuhan ada? Saat kita meragukan Tuhan, pas kita mau berdoa, kita terganggu. Percuma kayaknya gue berdoa deh. Kayaknya Tuhan tidak ada. Setelah meragukan Tuhan, kita meragukan kehadiran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal kita udah lihat 15 tahun kita jalan sama Tuhan. Tuhan ada memelihara dan terlihat kehadirannya dalam setiap masalah yang kita gumuli. Tapi karena masalah kali ini tidak seperti biasanya, rasanya berat sekali. Kita mulai meragukan Tuhan dan mulai meragukan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Saat itu mulai menguasai kita.
kita mulai meragukan apakah kita mampu mengatasi masalah ini atau tidak. Kenapa? Karena kita mulai pakai akal pikiran kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya nggak tahu kesulitan seperti apa di negara lain, tapi setahu saya kalau di Hong Kong itu makan mahal. Karena saya pernah ke sana gitu. Makan mahal. Udah gitu kalau makan di kafe nggak bisa kayak di Jakarta yang nongkrong-nongkrong. Karena mereka sistemnya makan selesai keluar karena ada yang mau masuk lagi. Karena setahu saya tempat makannya juga kecil-kecil ya. Yang tempat nari-nari apa ya. Saya pernah di namanya pasar apa lah itu di Hong Kong. Itu ramai sekali. Kalau malam Jumat, Sabtu, Minggu itu. Saya ke situ, saya bilang, waduh, untuk makan antri. Kalau menurut saya, itu susah. Nggak kayak di Jakarta. Makan kita tinggal pilih mana yang nggak antri, kita makan. Tapi di sana, udah mahal, antri. Yang kedua, yang saya lihat ya di Hong Kong, pelacuran banyak ditaruh di platform-platform pinggir jalan gitu. Terus orang dengan mudahnya, eh, mungkin di sana kayak ciuman, pelukan, atau same like that itu sah-sah aja. Tapi buat kita orang Indonesia yang bilang, wah ini hancur kalau kita lama di sini. Buat saya mungkin itu pergumulan saat saya di, di, di Hong Kong. Kita berkata, Tuhan kuatkan imanku. Kenapa? Karena kalau di Indonesia Timur tertutup yang begitu-begitu. Tapi di sana terbuka dengan jelas, silakan. Kalau di sana lebih besar kemungkinan orang untuk skeptis atau meragukan Tuhan atau tidak peduli sama Tuhan. Kenapa? Kenikmatan dunia terbuka bebas, terbuka lebar. Apalagi pas saya ke Makau. Di Makau itu, di Lisboa itu, kita ditawarin untuk nuker duit ya buat main main judi ya di Lisboa itu. Kalau kita nggak mau nuker duit, nggak mau main judi, nggak apa-apa. Boleh lihat eh, penari telanjang atau penari striptis. Saya bilang, waduh, beginikah hidup ini Tuhan? Tadinya kita mau liburan, karena ini liburan dari kantor ya. Saya mencapai target terus liburan dari kantor. Saya bilang, Tuhan, apa mesti beginikah hidup? Saya berbisik dalam hati, terus Tuhan bilang, tidak seenak apa yang mereka ceritakan. Di sini lebih berat tantangannya bagi orang Indonesia atau orang yang timur, yang sangat santun. Jadi saya terpukau kalau Bapak Ibu bisa bertahan 15 tahun, 7 tahun dengan hidup benar. Saya di sana cuma 5 hari, saya ngeliat kehidupan mereka yang wow. Saya seperti merasa ini Sodom dan Gomora buat saya. Buat laki-laki sebetulnya itu surga dunia. Tapi buat kita yang sudah tahu kebenaran, ini seperti Sodom dan Gomora. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kayak gini orang-orang ini Tuhan. Tapi kalau kita terus bertumbuh dalam Tuhan, kita melihat badai hidup seperti Paulus melihat badai hidup. Paulus bilang saat dia melayani Tuhan, yang aku tahu ialah sengsara dan penjara ada di depanku. Tapi dia nggak minta dihindari itu dari sengsara dan penjara saat dia memberitakan firman. Tapi yang dia bilang, Tuhan kalau boleh, mampukan aku untuk setia sampai akhir. Orang yang bertumbuh dalam percayanya sama Tuhan, dia bisa melihat badai hidupnya, tapi dia tidak bisa atau sulit untuk meragukan Tuhan dan sulit untuk memadamkan hasratnya untuk menuju langit baru dan bumi baru. Makanya Paulus walaupun sudah tahu ada sengsara dan penjara di depannya, dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi bagiannya. Karena dia tahu apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi bagiannya dari Tuhan, itu membawa dia pada kekekalan
suatu tempat di mana Allah yang dia sembah ada bersama dengan dia nanti. Jadi kalau dibilang Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Kalau pas nyanyi ada air mata yang menetes. Air mata itu air mata yang tulus. Kenapa? Karena kita tahu apa pertaruhannya untuk kalimat itu. Orang yang meragukan Tuhan susah untuk bertaruh di situ. Orang yang meragukan Tuhan susah untuk kasih hidupnya sama Tuhan. Walaupun dia sudah pelayanan, walaupun sudah jadi ambil bagian sebagai usher, sebagai pembawa firman seperti saya pun, belum tentu bisa bertaruh segenap hidup bagi Tuhan. Kalau ngomong atau bagi firman begini gampang karena sudah ada teksnya, kita tinggal baca. Tapi untuk bilang dengan dalam kehidupan nyata, Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sebelum mencapai itu, manusia harus dirubah seleranya. Seleranya jadi apa? Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Orang yang mendambakan kerajaan Tuhan baru bisa taruh segenap hidup bagi Tuhan. Makanya orang-orang yang seperti itu bilang, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Wah, itu berat. Kalau kita masih dalam keadaan kurang diberkati terus meragukan Tuhan, ya mana bisa nyanyi begitu. Bisa sih, tapi lip service. Di bibir aja. Kalau kita masih meragukan Tuhan, kita sibuk mencari pembuktian-pembuktian. Apakah Tuhan itu ada atau tidak. Seperti Thomas. Kita buka ayat ya Bapak Ibu. Nanti dibilang, waduh, nih Pak Roy nggak buka-buka ayat nih. Gitu. Yohanes 20 ayat 25. Boleh dibantu ya, Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Iya. Yohanes 20 ayat 25, beginilah firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Amin. Banyak kan kekristenan yang kayak Thomas kan. Tuhan katanya panggil aku pelayanan. Tapi kok Tuhan gak jagai anak-anakku. Anak-anakku susah bayaran. Anak-anakku belum minum susu Tuhan. Anak-anakku gak bisa beli ini Tuhan. Duitnya gak ada Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Di mana Tuhan? Buktiin dong pemeliharaan Tuhan. Buktiin dong penjagaan Tuhan. Kita selalu minta Tuhan, selalu minta Tuhan. Salah kalau itu menjadi standar. Tapi kalau itu menjadi luapan hati yang sesaat, yang karena emosi tidak terbendung, akhirnya itu masih it's okay. Berarti ada titik sadar satu saat nanti. Tapi kalau itu menjadi standar, kalau Tuhan tidak bantu kita, Tuhan nggak ini, harusnya Tuhan nggak begini dong Tuhan. Saya udah kasih hidup sama Tuhan. Banyak orang percaya yang meragukan Tuhan. Kenapa? Karena belum lihat mujizat Tuhan. Karena belum lihat penyertaan Tuhan. Karena belum lihat pertolongan Tuhan.
Banyak kita minta pembuktian dari Tuhan tanpa kita pernah membuktikan apakah kita layak mendapat pertolongan Tuhan. Tuhan, kok ini belum ada Tuhan? Penyertaan Tuhan kok begini? Tapi kita nggak sibuk memprepare diri kita. Apakah kita layak mendapat pemeliharaan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan? Orang Kristen yang sejati, dia punya semboyan. Tuhan ada bukan untukku, tapi aku ada untuk Tuhan. Supaya dia tidak sibuk mempertanyakan Tuhan, tapi dia sibuk mempersiapkan dirinya supaya saat nanti Tuhan mau mencicipi hidupnya, dia menjadi sajian atau makanan yang dinikmati Tuhan. Makanan yang dinikmati Tuhan itu tidak tersaji dengan sendirinya. Makanan itu harus dimasak dalam dapur api pencobaan. Saat kita belajar kebenaran, nanti ada tesnya. Dalam titik tertentu, apakah kita melakukan kebenaran itu atau tidak? Itu yang saya bilang dengan dapur api pencobaan. Saat kita lulus dalam dapur api pencobaan, makanan kita dimasak dengan matang, maka kita menjadi orang-orang yang siap dicicipi Tuhan dengan kenikmatan yang berstandarkan Tuhan. Banyak kita kayak Thomas, mempertanyakan pertolongan Tuhan, mempertanyakan apa Tuhan ada. Harusnya kita kayak Lukas 5 ayat 5. Coba. Bapak Ibu boleh tolong lagi ya. Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga. Amin. Iya, kalau pakai bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang gini, Bapak Guru, jawab Simon, sepanjang malam kami bekerja keras, namun tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Bapak suruh, baiklah saya akan menebarkan jala juga. Simon ini ahli, kan? Dia semalam-malaman gak dapet. Dia ini ahli, tapi dia nyari semalam-malaman gak dapet. Terus Tuhan Yesus, yang notabene nggak ahli cari ikan, yang ahlinya cuma berkhotbah ya. Menurut murid kan begitu ya, menurut murid-murid. Dia mau bilang, Tuhan lu jangan nyuruh gua, jangan nyuruh saya lagi. Saya ahlinya cari ikan. Satu malaman saya nggak dapat. Tapi karena lu yang nyuruh deh Tuhan, karena Tuhan yang nyuruh. Simon itu pengen kasih tahu, saya tuh ahlinya cari ikan Tuhan, tapi saya nggak dapat. Tapi satu yang Simon tahu, siapa yang nyuruh? Gurunya. Karena guru yang nyuruh, saya tebarkan jalanan. Kalau Bapak lihat nanti sampai habis ceritanya, itu dia akhirnya nangkep 2 perahu hampir Tenggelam. iya. Kenapa Simon mau? Karena dia kenal siapa yang nyuruh. Kita banyak jadi Kristen, tapi kita tidak kenal siapa Kristus. Sehingga saat Kristus nyuruh atau Allah nyuruh, kita tidak mau. Alasannya seperti Simon, saya ahli di situ. Saya ahli di situ. Enggak, itu mah nggak bisa. Saya ahli kok. Kenapa? Kita nggak kenal siapa yang nyuruh itu. Kita ngandelin pikiran kita sendiri. Kita ngandelin apa yang menurut kita baik.
Sepertinya prospeknya cerah di sini. Oke, kita ambil. Tanpa melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Nanti setelah terbentur masalah, baru kita nangis sama Tuhan. Tuhan kok kayak gini ya Tuhan. Tuhan kok jahat amat sih Tuhan. Aku kan lagi mau mulai usaha Tuhan. Kata Tuhan, yang mulai kan kamu. Yang mau kamu. Ya saya juga enggak. Sekarang kalau terbentur masalah, kok aku yang disalahin? Itu kan salah satu sikap meragukan Tuhan. Kita nggak mau nanya apa masa depan kita dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir kita mampu mengatasi. Deposito saya mampu mengatasi segala masalah saya. Sisa uang saya di bank bisa membuat saya hidup 10-20 tahun lagi dengan nyaman. Kita meragukan Tuhan. Kenapa meragukan Tuhan? Karena nggak kenal siapa yang menjadi Tuhan. Simon Petrus sempat meragukan Tuhan. Tapi karena dia tahu siapa yang nyuruh, dia lakuin juga. Yesus juga pernah begitu. Ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Meragukan Allah. Tapi dia langsung revisi. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Saat kita kenal siapa Tuhan kita, keraguan boleh ada. Tapi keraguan tidak menguasai kita seperti Simon. Sempat ragu, tapi tidak dikuasai oleh keraguan. Karena dia kenal siapa Tuhan. Begitu juga dengan kita dalam kekristenan. Pencobaan boleh ada. Bahkan keadaan di ujung tanduk boleh ada. Tapi jangan pernah dikuasai oleh keadaan. Jangan pernah dikuasai oleh sakit hati. Jangan pernah dikuasai oleh benci. Jangan pernah dikuasai oleh arogansi. Jangan pernah dikuasai oleh ketidakadilan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita dikuasai berarti kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Keadaan-keadaan itu boleh ada menghampiri kita. Tapi karena kita kenal siapa Tuhan kita. Roma 8:28 berlaku bagi kita. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan bagi aku. Manusia yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada pergumulan yang berat dan sepertinya Tuhan tidak ada di situ. Kenali Tuhanmu dengan serius. Supaya imanmu bisa kembali tumbuh. Dan keraguan tidak menguasai hidupmu. Saat keraguan tidak menguasai hidup. Dan kita kenal siapa yang menyuruh kita untuk menjalani hidup. Maka kehidupan kita akan terus bertumbuh. Dan berbuah. Kita akan terus dipakai Tuhan lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua. Menjemput orang percaya. Seperti Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat berjuang. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Mungkin dari teman-teman kita ada yang menanggapi yang barusan disaringkan oleh Pak Roy, atau ada kesaksian, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan kepada Pak Roy. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya atau bersaksi? Mbak Halo, Sarah? Mbak Roy. Silakan. Oh, Mbak Wina, Su Wina ya. Silahkan Su Wina. Iya, halo. Terima kasih Mbak Murti kesempatannya. Saya
berterima kasih khususnya untuk Kak Roy yang malam hari ini melayani kami yang biasanya hanya di YouTube kami melihat. Ya. Dan saya itu temanya hari ini meragukan Tuhan. Nah, di situ saya pernah meragukan Tuhan. Waktu saya belum ditangkap, percaya pada Tuhan Yesus. Karena saya itu dulunya itu belum percaya Tuhan karena saya Muslim. Dan saya itu ditangkapnya itu di Hong Kong. Itu bukan secara kebetulan, karena kenapa saya itu ke Hong Kong? Karena memperbaiki ekonomi seperti itu ya. Ya, di Indonesia kan cari susah gitu ya. Tapi setelah di Hong Kong itu lain, nggak sesuai yang kita rencanakan, meleset gitu ya. Nah, setelah meleset itu suami diambil orang, rumah semua, terus rumah juga dijual, semuanya hancur gitu. Terus sampai hutang gitu ya, sampai mau nangis kalau ingat itu. Tidak mudah, apalagi punya anak itu diambil sama suami gitu. Jadi saya itu hancur gitu. Waktu itu saya mengambil keputusan mau bunuh diri, mau terjun gitu. Tapi dalam hati saya itu meragukan Tuhan. Tuhan itu nggak adil ya. Aku sudah apa itu ke Hong Kong cari ekonomi, hancur gitu. Apa sih gini? Terus aku gini, lebih baik saya nggak hidup ya gitu. Semuanya lah kan saya. Baik orang tua, baik suami, baik mertua, siapapun menunjuk semua. Salah saya gitu. Nah setelah itu Tuhan ngomong, sudah dalam hati saya punya Tuhan, tapi Tuhan yang mana nggak tahu. Tapi saya takut Tuhan orangnya. Waktu saya Muslim itu saya suka doa puasa, sholat gitu. Tapi yang saya sembah itu seperti hampa, nggak tahu Tuhan yang mana, cari gitu. Tapi setelah mau bunuh diri, itu ada suara, Wina, kamu jangan bunuh diri. Suatu saat itu anakmu akan kembali ke kamu gitu. Tapi setelah itu saya gitu, ini kesaksian ya, ketemu orang yang percaya Tuhan itu baiknya nggak ampun, tapi percaya itu Kristen gitu. Orang dicaci maki, diapain kok diem aja orang ini. Jadi saya itu terbesit, ini kok seperti ini ya. Aku kalau dicaci maki aja balas nyaci gitu. Terus setelah itu saya kalau nggak langsung percaya nggak dikasih selebaran, kasih apa itu aku buka, setelah itu aku buang, aku buka itu bertahun-tahun seperti itu. Setelah itu saya sama suami saya cerai gitu. Setelah cerai itu saya memutuskan percaya sama Tuhan. Nah, setelah percaya sama Tuhan itu apa yang pernah dia hutang-hutangnya saya lunasin, terus anak sama dia, terus pokoknya saya itu jembatan karang di Hong Kong. Nah, di situ saya fokus ke Tuhan sampai sekarang. Jadi saya itu jatuh cinta sama Tuhan itu makin penasaran sampai sekarang gitu. Jadi di Hong Kong ini bagi saya itu sangat apa ya? Kalau saya nggak di Hong Kong, paling saya nggak percaya Tuhan seperti itu. Terima kasih itu kesaksian saya. Keren ya. Ya. Itu relate Bu, Matius 11, 28, 29 bilang gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Bahasa Indonesia sehari-harinya lebih enak. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasa berat beban. Aku akan menyegarkan kamu. Wah itu keren. Ibu udah ngalamin itu Bu. Sudah seger Tuhan refleksikan hidup ibu versi dulu. Tetap berjuang Bu, Tuhan berkati Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Ina. Mungkin ada yang lain, Mbak Sarah, Mbak Bu Vivi, atau yang lain?
Ayo buka suara bertanya atau merespon firman Tuhan tadi. Ya. Siapa dulu? Saya dulu sebentar saja. Ya, saya mau merespon yang yang disampaikan oleh Bapak Roy malam hari ini ya, dan sangat-sangat memberkati saya dengan tema meragukan Tuhan. Nah, itulah saya dulu, Pak. Saya seperti itu. Pekerjaan saya ya sih terus meragukan Tuhan ya. Banyak hal kalau saya ada masalah, saya berpikir dengan kekuatan sendiri. Kadang bingung nyari bantuan sana sini seperti itu. Jadi tadi diceritakan saya itu seperti Thomas tadi itu Pak, dulu tuh. Tapi puji Tuhan, saya mengenal kebenaran di GSKI ini baru 1 tahun ini. Jadi semakin ke sini saya semakin mendapat pengajaran yang benar tuh loh, seperti ini. Begitu Pak Roy. Jadi seperti tadi Pak Roy katakan ya, keraguan boleh ada, tapi jangan sampai keraguan itu menguasai kita. Itu pengajaran buat saya yang akan terus saya perjuangkan dengan mengenal kebenaran yang saya dapat dari GSKI, dari Bapak Eras dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya, dan malam hari ini dari Bapak Roy. Terima kasih Pak Roy untuk pengajaran malam hari ini, memberkati kita semua. Amin. Makasih Bu Vivin. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu Vivi. Mbak Sarah? Meragukan Tuhan ya. Tadi yang mungkin aku respon untuk Mbak Wina ya. Kurang lebih mungkin kenapa Tuhan selamatkan kehidupan saya ya, bukan meragukan ya. Ya dibilang gak meragukan ya meragukan kali ya. Dulu saya pesantren, belajar Al-Quran. Di suatu saat kakak saya sudah terima Tuhan Yesus duluan. Tapi keluargaku jadi tidak suka. Bahkan ada kata itu bukan lagi keluargaku, bahkan bukan anakku gitu. Maksudnya dalam keluargaku gitu ya. Dan saya bertanya di sana karena saya pesantren memahami Al-Quran gitu kan. Apa ini Tuhan yang saya sembah gitu? Saya yang percaya kok bisa gitu ya gitu. lebih lebih ajaib lagi gitu. Masa orang anak darah daging karena iman percaya beda kok bisa sampai segitunya gitu. Nah, tapi saya nggak memberontak gitu. Saya terus waktunya selesai sampai selesai aku itu di pesantren selama 4 tahun karena pertanyaan itu kayaknya menjadi saya sendiri belajar tentang Al-Quran, menerjemahkan apa arti sejatinya Al-Quran. Nah, kok keluargaku seperti itu? Emang Tuhan izinkan karena Tuhan emang mau menangkap kehidupan aku gitu ya mungkin ya. Saya belajar, penasaran, saya diam-diam cari Alkitab. Gitu. Nah, itu cerita pertama. Dan ayat yang pertama yang aku dapat tentang Alkitab itu apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Loh, gitu kan. Nah, ini benar-benar begini, bertentangan sekali. Nah, tapi perjalananku sampai saya memutuskan, oke, saya terima Tuhan Yesus, itu 10 tahun. Ya, saya tetap belajar Al-Quran, tetap melakukan apa yang menjadi imanku dulu, yaitu Muslim ya, puasa kayak Mbak Wina, Senin Kemis ya, pakai jilbab ya. Tapi saya di situ memperdalam yaitu Alkitab itu tadi sampai aku kerja dan Tuhan izinkan setiap saya kerja, majikan saya, anak yang saya jaga itu majikan saya itu orang percaya Tuhan Yesus dan pekerja pelayan Tuhan. Dan walaupun saya pakai jilbab, saya puasa Senin Kemis, saya puasa Ramadan dan aku tidak boleh megang B2 itu mereka itu menghormati saya sekali. Dalam perjalanan selama 10 tahun aku menemukan 4 majikan sebelum ke Taiwan. Itu semuanya pelayan Tuhan. Dari situ majikan yang kedua,
aku ngambil keputusan. Ya, ini yang aku pilih. Dan aku minta izin sama orang tua, bapak sama mama saya, kakak saya yang tertua, dan mereka itu sudah ke tanah suci. Aku ngomong sama bapak, sebelumnya saya minta maaf, kalau saya bikin keputusan ini membuat bapak mama saya kecewa, benar saya minta maaf. Saya mempercayai Tuhan yang kalian tidak sukai. Tapi ajaibnya apa? Bapak saya mengatakan seperti itu. Kalau bapak, mama, adik-adikmu, kakakmu belum memahami apa itu Al-Quran isinya apa, kamu bisa memberikan pengertian kepada kita. Tapi kamu mengambil bagian atau keluar dari ini. Bapak percaya, kamu milih yang terbaik. Dan itulah pilihanmu. Dan itu membuat saya benar-benar luar biasa. Nenek yang saya ikutin di Makassar selama 4 tahun itu masih meragukan. Dia bilang begitu, kamu masih muda, kamu belum nikah, kalau kamu ngambil keputusan untuk dibaptis dan kamu pindah agama, nanti masa depanmu, jodohmu belum tahu. Tapi ibuku yang menyalurkan saya, Ibu Rahaniku yang menyalurkan saya menjadi babysitter berkatakan, kamu sudah memulai percaya, imanmu di sana. Kalau kamu nggak ambil itu, iblis akan menarikmu kembali. Dan aku ngambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Sampai sekarang itu saya mengalami mukjizat yang luar biasa. Dan aku mau menambahkan untuk Pak Roy tadi, bagaimana di Hong Kong dan di Taiwan, disinilah kebanyakan orang benar-benar melekat kepada Tuhan dan pertumbuh rohaninya itu lebih daripada kita di Indonesia, Pak Roy. Terima kasih untuk semuanya. Gitu. Terima kasih Ibu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Mbak Nena, buka suara. Salam Pak Roy. Kalau masalah meragukan Tuhan ini saya merasa tuh saya tuh kadang-kadang seperti itu loh Pak. Seperti kalau monyet itu kan kalau kena badai yang besar dia akan berpegang erat malahan. Dia tidak akan jatuh. Tapi ketika angin sepoi-sepoi itu monyet pasti akan jatuh karena dia terlena. Saya merasa saya banyak gagalnya di situ Pak. Ketika saya menghadapi badai yang besar, saya itu berpegang erat, saya percaya Tuhan tuh saya berpegang erat. Tapi ketika saya macam kayak masalah-masalah yang kecil, itu kadang saya tuh sok pintar gitu. Saya merasa saya mampu gitu, saya bisa gitu. Tapi akhirnya ketika ya seperti Pak Roy tadi bilang, ketika ada kegagalan, Tuhan kok saya begini gitu lah. Saya miss-nya di situ, banyak miss di situ. Kayak saya tuh ya masih masih pakai pikiran sendiri gitu dalam segala hal, banyak hal lah. Saya masih pakai pikiran sendiri. Saya mampu. Kadang-kadang masalah-masalah yang saya merasa mampu, saya tidak menyertakan Tuhan seperti itu loh, Pak. Saya tidak membawa Tuhan. Saya tidak bertanya dulu. Tuhan saya ini bagaimana? Saya tidak memperkarakan dulu sama Tuhan. Dan banyak kegagalan-kegagalan itu dari situ. Itu ya sih yang saya rasakan. Terima kasih. Makasih Bu Nena. Ya, Bu Lisce, bisa buka suara? Salam Kak Roy. Kalau saya meragukan Tuhanku, mungkin ini pengalaman saya sendiri ya. Terkadang kita ini apa dalam berpikir Pak, mungkin gimana ya? Terkadangku kalau melihat sesuatu peristiwa gitu ya, kadangku kok ini masih diizinkan terjadi seperti ini ya. Misalnya kayak lihat-lihat apa ya Pak ya, kayak kejahatan atau apalah, kayaknya aja ya perang Ukraina, perang apa itu ya Pak ya, kakakku punya perang, kenapa kok masih ada aja orang seperti ini, kenapa itu aja sepertinya bagi saya juga seperti meragukan Tuhan loh Pak. Kakakku, Tuhan kenapa sih kok masih ada peristiwa seperti ini diadakan, terus kenapa terus ada pemimpin-pemimpin seperti ini ya, kadang juga ada perasaan-perasaan seperti ini Pak. Tapi saya juga berusaha, mungkin ini juga usaha apa, mungkin ini caramu Tuhan ya untuk kita ini bisa belajar merespon dari setiap peristiwa ini gitu ya. Jadi sebenarnya
ya masih dalam masa masih proses lah Pak, masih bagaimanapun juga kadang tuh emang sih kalau kita kena masalah dikit aja aku kadang memang ada pertanyaan-pertanyaan Tuhan kenapa itu pasti ada Pak, tapi tetap ada dalam dia berusaha lah ya itu aja seperti ini aja ya saya kan ya kalau kalau untuk keluarga saya ini kan harus mendukung keluarga saya yang ada di Indo juga ya Pak ya. Sementara kondisi kehidupan saya sendiri ya nggak bisa dibilang oke gitu ya. Tapi terkadang kan juga agak perasa nih, Tuhan kenapa mesti harus saya? Tapi saya terus berpikir ulang lagi positifnya ya. Mungkin ini cara Tuhan karena Tuhan beri saya lebih kelebihan yang lebih sedikit lah daripada keluarga saya. Ini mungkin cara Tuhan untuk bisa membantu gitu. Jadi saya berusaha untuk terus menumbuhkan kepercayaan saya, juga keimanan saya dengan cara-cara seperti ini lah. Ubah pikiran saya gitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Tadi kan saya udah bilang juga ya, kalau sering kita tanya Tuhan kenapa harus saya? Terus kalau Tuhan jawab, emang kalau kamu kenapa? Gitu. Ada orang mau nikah, terus dia bilang gini, Tuhan kalau boleh jangan kena penderitaan. Baru Tuhan jawab, terus kalau menderita kenapa? Emang kenapa kalau menderita? Jemaat mula-mula itu menderita Bapak Ibu. Tapi dalam penderitaan tadi kayak Bu Neni bilang banyak, Bu Nena bilang kalau kena angin kencang melekat. Iya. Ya, jadi kalau Oh, kita sekali gampang banget. iya, jadi kalau Iya benar. ada pencobaan ya kayak Paulus yang dia tahu ada sengsara dan penjara, tapi dia tidak mundur. Tapi harganya mahal. Untuk begitu Paulus harus ketemu dengan setiap hari, tambahan setiap hari. Nah kadang-kadang kita suka bilang, saya sudah tahu banyak firman, kayaknya cukup deh perubahannya udah sempurna kayaknya. Tanpa kita mau tahu lagi, udah kayak cukup Tuhan, sudah cukup Tuhan, jangan lagi sudah, segini aja sudah cukup. Saya sudah tidak mampu lagi. Makanya kalau orang di luar kita, kalau diajak sempurna, skeptis. Mana bisa sempurna. Oke, terima kasih loh pengalaman-pengalamannya luar biasa juga ya. Hebat-hebat Bapak Ibu. Tadi kalau siapa tadi bilang, Bu Sarah bilang, di sini pertumbuhan kerohanian pesat persis. Karena di situ terbuka juga untuk sesat dengan pesat. Jadi saat Peluangnya kita lebih melihat, besar. iya, kesempatan untuk ikut setan lebih besar, makanya kita lebih bergantung sama Tuhan. Akhirnya kesempatan untuk rohaninya bertumbuh pesat, itu semakin terbuka lebar, persis. Kalau di timur kebanyakan dipoles dengan kemunafikan ya. Bapak Ibu kan sudah pernah tinggal di Indonesia ya. Pasti sudah tahu sekali bedanya gitu. Iya. Tanpa saya perlu ngomong, Bapak Ibu sudah tahu bedanya. Gitu. Di Oke, dalam mungkin gereja ada sama lagi. di luar gereja beda ya Pak. Wow, beda. Padahal kalau di gereja shalom, shalom. Aduh, puji Tuhan. Kayaknya malaikat itu kayak minder gitu. Kayaknya dia paling rohani. Pak Iya, Rai, pas. kalau saya justru pengalamannya berbeda. Pada Oh saat gitu ya. saya di Hong Kong 24 tahun itu semuanya running well ya, smooth gitu. Jadi nyaman-nyaman aja saya gitu loh. Ketemu teman-teman yang semuanya tuh bisa klop gitu kayak saudara. Sampai sekarang pun tetap kita komunikasi, kontak-kontak. Tapi pada saat saya pindah ke India itu semuanya justru dibentuknya saya di India justru Pak. Saya yang nggak bisa puasa, yang nggak bisa bangun pagi untuk doa segala itu semuanya berubah justru pada saat saya di India. Iya, dengan lingkungan di sini yang mayoritas Hindu. Jadi saya juga harus berbaur dengan mereka gitu kan. Di situ kan dibutuhkan
bahwa orang Kristen yang sesungguhnya pengikut Kristus tuh yang kayak begini gitu loh, dituntut. Kalau di Hong Kong itu kan ruang lingkup saya memang udah di gereja dan teman-teman saya yang baik itu semua di gereja. Jadi memang berbeda gitu loh Pak. Kalau soal pergaulan bebas segala macam kita sih udah kayak lumrah aja lah gitu loh waktu di Hong Kong itu kan kehidupan mereka gitu kayak gue lu gitu. Iya. Tapi ya pas ke India ini semua pembentukan itu terjadi. Makanya saya bilang sama teman-teman, justru Tuhan kayaknya enggak mau saya lama-lama lagi di Hong Kong. Udah cukup segitu untuk kamu semuanya running well. Balik ke India, di situ justru pembentukannya dan sangat-sangat susah ya Pak ya, sangat sulit. Dengan kondisi lingkungan kebanyakan mayoritas Hindu dan mereka taunya orang Kristen di sini tuh ya kayak begitu Pak, sama dengan konsep saya dulu kalau nggak terima Tuhan Yesus udah calon di neraka gitu. Jadi orang-orang Hindu di sini tuh taunya begitu, orang Kristen tuh begitu gitu loh. Nah makanya mereka tuh agak anti sebetulnya. Tapi pas saya berbeda pandangannya dan teman-teman di sini jadi welcome gitu loh Pak. Dan itulah makanya jadi agak berbeda ya, setiap pribadi berbeda kesaksiannya. Thank Iya, you. betul Bu. Kalau sama berarti Tuhan bisa didikte Bu. Justru Iya. karena beda. Jadi Tuhan tidak bisa didikte. Saya nggak bisa komen India karena saya belum pernah juga ke India. Saya nggak tahu kehidupannya seperti apa. Yang saya tahu kalau di TV-TV ya apa-apa nyanyi gitu, apa-apa nari gitu. Kocek-kocek Nggak boleh ngeliat pohon, nggak boleh ngeliat tiang Iya, gitu kan. iya betul gitu. Aduh, betul Tapi ya betul. pembentukan Tuhan pada masing-masing kita pasti berbeda dengan situasi kondisi yang pasti berbeda masing-masing. Tapi ya Tuhan izinkan semua ya karena Tuhan tahu kita kuat. Betul Bu. Amin. Roma 8:28 itu Bu. Iya betul. Semua tetap semangat berjuang. Iya, terima kasih Bu. Ya, Ada terima lagi? kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kalau sudah tidak ada, kita mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Roy di Zoom Hong Kong. Iya. Kalau sudah tidak ada Malam. pertanyaan, kita tutup, minta Pak Roy untuk menutup dan berdoa buat pastor senior kami. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ini Bu Jess open mic mau ngomong kah? Oh, Bu Jess ya? Mana? Bu Jess, Ini open silakan. mic. Bu Oke. Jess barangkali ada terakhir. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Pastor. Aduh, Selamat mau malam panggil Bu. Pak ini masih muda, jadi ini takut saya. Oke, pokoknya selamat malam, Pastor. Saya lebih nyaman panggil Pastor ini. Oke, Panggil terima apa kasih. aja Bu yang nyaman. Iya betul, terima kasih. Oke, Pastor, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan dan waktunya Pastor yang sudah meluangkan waktu untuk kami ya Home Hong Kong ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan untuk firman-Nya hari ini yang sangat memberkati saya sampai saya itu tadi speechless, Pastor. Aduh, saya sampai sampai speechless lah pokoknya seperti itu ya. Cuman di sini saya ingin bertanya ya karena agak melenceng ini. Mohon maaf ini ya Bu Murti kalau saya minta waktunya sebentar. Oh, tidak apa-apa. Silakan. Oke. Begini Pastor. Kalau menurut saya itu kan ini agak melenceng ya Pastor. Kalau menurut saya itu antara pengalaman hidup dengan Tuhan itu kan sifatnya nggak bisa dibakukan gitu ya, nggak bisa karena setiap individu itu pengalaman dengan Tuhan itu nggak sama gitu ya. Lalu yang ingin saya tanyakan
eh, apa sih gitu. Kalau menurut Pastor untuk lebih tepatnya mengenai pengalaman dengan Tuhan itu aja Pastor. Mohon maaf ini Pastor kalau agak melenceng tapi memang saya memerlukan penjelasan mengenai hal ini. Karena pengalaman dengan Tuhan, dengan pengalaman hidup itu kalau untuk bagi saya pribadi itu tidak sama. Lalu bagaimana apabila sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana ciri daripada pengalaman dengan Tuhan dan bagaimana perbedaan antara pengalaman dengan Tuhan dan pengalaman hidup seperti itu. Soalnya riskan sekali ya untuk salah mengartikan, salah mendefinisikan gitu ya. Kalau kita sampai tidak mengenal apa sih itu pengalaman dengan Tuhan dan bagaimana itu sih pengalaman hidup. Begitu, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ini mumpung ada Pastor Roy ini, jadi saya gunakan kesempatan maksimal ini. Seperti itu, Pastor. Terima kasih. Baik, pengalaman hidup itu kesempatan di mana kita bisa mengarungi berbagai macam kehidupan, suka duka hidup gitu ya. Itu kan pengalaman hidup ya. Dan saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini pengalaman hidupnya lebih banyak daripada saya. Betul. Tapi kalau pengalaman dengan Tuhan itu hasil pergumulan kita terhadap tuntunan Tuhan. Hasil pergumulan kita terhadap tuntunan Tuhan. Kalau Roma 8 ayat 28 bilang, di bahasa Indonesia sehari-harinya dia bilang gini, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Saat kita belum mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita buat, kita menjalani hidup sebagai pengalaman hidup kita. Oh, kita pernah di hidup yang terendah. Oh, karena dengan Tuhan, karena belum kenal Tuhan, kita mengalami kehidupan yang terendah dan tidak punya pengharapan sama sekali. Karena bingung siapa yang mesti diharapin. Mungkin saudara bisa diharapin. Tadi kayak Bu Lisa bilang, kenapa harus saya yang dipilih Tuhan untuk bantu saudara? Kan saya juga belum tentu oke ekonomi. Pengalaman hidup yang dia alami itu membuat dia semakin kuat menjalani hidup versi manusia pada umumnya. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan bilang, aku memang ada di dunia, aku ada di dunia tapi aku tidak berjuang seperti orang-orang dunia. Firman bilang begitu. Kita memang orang-orang yang ada dalam dunia, tapi kita tidak berjuang seperti orang-orang dalam dunia. Kenapa? Karena kita punya pengharapan hasil dari pengenalan kita akan Tuhan yang kita sembah. Makanya kita tahu Allah mengatur segala sesuatunya. Oleh sebab itu, saat kita mengalami segala sesuatu dalam hidup, kita menanyakan atau menggumuli, tadi saya bahas, menggumulkan itu terhadap Tuhan yang kita percaya. Saat kebenaran yang banyak itu kita konsumsi lewat pikiran kita, maka kita akan menggumuli apapun yang mau kita lakukan. Baik engkau makan atau engkau minum, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi saat kita mengalami sesuatu goncangan dalam hidup, kita tahu ada Allah yang kita percaya ada di dalam goncangan itu. Sehingga kita sudah mulai bergumul saat kita percaya, Tuhan, apa yang aku harus responi dari keadaanku saat ini? Dan kebenaran yang banyak itu yang sudah ada di kepala dan sudah ada di hati kita. Dia mulai berbicara untuk menuntun kita. Roh Kudus yang ada mulai menerjemahkan, mulai memberi kita kekuatan untuk berjalan, meresponi apa yang sudah kita tahu dari kebenaran firman. Hasil berjalan dalam kebenaran, walaupun dalam keadaan yang sulit atau tidak enak,
seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang walaupun dalam dapur api, dia tetap jalanin karena dia tahu ada Tuhan di situ. Kalaupun tidak menyelamatkan dagingnya atau tubuhnya, tapi dia tahu ada Tuhan di situ. Dan saat dia jalani itu, maka ada pengalaman bersama Tuhan di situ nantinya. Ya, terima kasih. Jadi, kalau kita bilang bagaimana membedakan pengalaman berjalan bersama Tuhan dengan pengalaman hidup? Pengalaman hidup bisa kita alami. Semua punya pengalaman hidup, bukan cuma orang Kristen. Tapi Ya, perjalanan bersama dengan Allah Elohim Yahweh hanya dipunyai oleh kita yang percaya kepada Dia. Dan saat kita bilang, Tuhan ini hidupku, ku serahkan padamu, karena ku tahu pasti, karena ku tahu pasti ada Tuhan besertaku. Maka segala gerak hidupnya akan dipergumulkan dengan Allahnya. Saat dia bergumul dengan Allah dan pengetahuan firman yang banyak yang sudah dia konsumsi, maka pergumulan-pergumulan itu akan dia jalani bersama dengan arahan-arahan yang Allahnya taruh atau Tuhannya taruh melalui kebenaran yang sudah dia konsumsi, melalui kebenaran firman yang ada di kepala dan hati. Semakin banyak pergumulan atau perjalanan hidup, hasil dari pergumulan dia dengan Allahnya, semakin kuat keimanan. Semakin percaya dia bahwa Tuhan ada dalam setiap gerak hidupnya. Di setiap langkah sepanjang perjalanan, ada Tuhan. Akhirnya orang-orang seperti ini tidak akan tergoyahkan dalam segala situasi hidup. Karena dia tahu, dia berjalan bersama Tuhan. Ada Ko Stephen ciptain lagu ya. Ku berjalan bersamamu Tuhan, tak pernah ku sendiri, kau selalu sertaku, dan ku jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan dalam proses hidupnya. Dia akan punya satu tujuan atau satu gairah, berjalan bersama Tuhan, berjumpa bersama Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Kira-kira saya bisa jawab seperti itu, Bu. Mungkin kalau Ibu kurang puas nanti dikembangkan lagi pertanyaan. Terima kasih, Bu. terima kasih Pastor. Cukup memberkati sekali buat saya pribadi. Terima kasih, terima kasih. Iya, karena memang sepaham saya itu yang namanya pengalaman dengan Tuhan itu tidak bisa diuraikan dan tidak bisa dijelaskan ya, kecuali kepada, bahkan tidak perlu bagi orang-orang tertentu, tidak perlu untuk dijelaskan pun sudah meraba. Oke. Terima kasih Pastor, terima kasih. Sungguh sangat memberkati saya untuk dan menjadi perwakilan Tuhan di telinga saya. Terima kasih Pastor. Sama-sama, Meneguhkan, Bu. menguatkan juga Mbak Selamat. Ada juga Sorry, yang aku mau nambahin ya Mbak Jessica ya. Tadi Mbak Jessica Oke. pengalaman Tuhan sama pengalaman bersama Tuhan itu malah harus dibagikan ya, supaya kita mendengar kesaksian setiap kita bertemu Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu menjadi motivasi bagi orang sekitar kita atau saudara seiman kita. Itu. Karena Oke. pengalaman kita itu akan memacu rohani kita. Oh iya, berarti apa yang aku alami itu firman Tuhan katakan seperti apa. Aku harus melakukannya seperti itu. Dan kita akan berjuang sedemikian rupa untuk melakukannya. Dan di saat kita berhasil, wow, itu dahsyat sekali. Luar biasa sekali. Dan kita sharekan kepada saudara-saudara kita. Saudara kita akan terpacu. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sarah untuk masukannya. Oke. Ya, terima Oke. kasih. Sarah.
Mbak Jesse. Mungkin Pak Roy mau menambahin lagi, nanti sekalian penutup dan doa untuk pastor kita. Tambahannya tidak ada. Yang saya himbau, mari kita berjuang untuk tetap yakin dalam segala situasi bahwa Tuhan itu ada menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita tetap bisa bertumbuh dalam segala situasi hidup. Selamat berjuang ya Bapak, Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh sharing satu dengan yang lain, boleh berbagi, boleh belajar satu dengan yang lain, sehingga saya dan Bapak Ibu yang ada di Zoom, semuanya sama-sama diberkati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menghidupinya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam segala situasi hidup. Walaupun bayarannya ialah kami harus kehilangan nyawa kami demi kebenaran yang Tuhan sampaikan untuk kami hidupi. Terima kasih Tuhan, mampukan kami berjuang sampai habis nyawa kami. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan yang kami layani di bumi. Kami bersatu dengan Tuhan yang kami layani di bumi. Kami berjumpa dengan pencipta kami di langit baru dan bumi yang baru. Ini rindu kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk terus berjuang. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan juga tercurah atas kami. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah Elohim Yahweh menyertai dan memberikan berkat Shalom Aleichem yang melampaui segala akal atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih selamat Pak malam. Roy. Terima Ibu. kasih untuk Pak Berkati. Roy. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sarah. Maaf. Terima kasih semua. Bapak Ibu, Maaf. aku izin live ya, karena aku Ya, ini di tempat makan, jadi sudah mau tutup kalau di Jakarta. Makasih ya. Terima Makasih. kasih, terima kasih. Terima kasih, Buat Pak. semuanya. Tuhan Tuhan berkati. berkati semuanya. Bye-bye. Salam. Sampai